terkait dengan kedatangan Polda Nusa Tenggara Timur, kita ada lihat Polda Baru, kita lihat ada dari langkah di depan mungkin terkait dengan kita terus terkait dengan ucapan selamat dari TNI cabang Kupang. Baik, terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah mampir di Sekretariat Marga Juang Anak 3. Yang pertama, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia, Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI cabang Kupang, kami mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Baru atas nama Irjen Pol Setio Budianto SHMH yang datang di Umi Flowamora, Nusa Tenggara Timur. Kami sekeluarga PMKRI cabang Kupang mengucapkan selamat datang. Terkait kedatangan Kapolda Baru, harapan kami untuk Kapolda Baru ada beberapa catatan, ada beberapa harapan dari PMKRI cabang Kupang. Yang pertama soal kasus pembunuhan soal Astrid dan Lail di Penkasi Alam yang sementara ditangani oleh kepolisian di Nusa Tenggara Timur. Harapan kami mendukung penuh kepolisian, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur, kami mendukung penuh untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini sehingga seterang benderang. Dan juga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur pengguna media sosial untuk pengguna media sosial secara santun, jangan memberikan informasi hoax atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang akan membuat kegaduhan di media sosial terkait kasus pembunuhan Astrid dan Lail ini. Kemudian ada kasus yang kedua soal pengungkapan kasus korupsi. Dalam hal ini juga Kapolda yang baru ini yang merupakan juga mantan direktur penyidik KPK. Oleh karena itu harapan besar kami ada beberapa kasus korupsi yang sementara ditangani Kapolda di Dirkrimsus Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan kedatangan Kapolda Baru yang mana merupakan mantan direktur penyidik KPK, sehingga dengan kedatangan beliau ini ada gebrakan baru untuk pengungkapan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur. Apalagi di Nusa Tenggara Timur adalah provinsi termiskin urutan ketiga terakhir. Kalau sudah urutan ketiga terakhir masih ada kasus korupsi di NTT, maka NTT semakin termiskin. Harapan kami dengan Kapolda yang baru ini bisa mengungkap kasus korupsi. Ini kita sebut saja kasus bawang merah yang kemudian ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018, kemudian P21 dibolak-balik P19 sampai P21 bolak-balik, dan hari ini diambil alih oleh KPK. Mudah-mudahan di Kapolda Baru ini hal ini jangan terulang, sehingga pengungkapan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur ini bisa diungkap dengan baik. Mungkin ini beberapa catatan dan tambahan. Ya, tambahan dari saya mengenai kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Sejak di tahun 2020 ini ada 87 kasus pemulangan jenazah dari negara yang dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Itu ada 87 kasus, sehingga ada banyak kasus yang belum terungkap mengenai human trafficking ini. Itu harapan kami kepada Polda yang baru untuk lebih menyoroti lebih fokus terhadap kasus human trafficking di NTT. Sebab di NTT terkenal dengan Nusa tertinggi toleransi, sehingga ada penjualan manusia yang
tidak manusiawi, yang tidak melalui prosedural itu harus diusut dan juga harus ditangani dengan baik di Polda. Dan juga ada beberapa kasus mengenai tangan ulayat yang dimana di situ terjadi bentrok antara Polda, antara kepolisian dan juga masyarakat adat di situ. Misalkan di Besipai sampai saat ini belum juga belum juga terselesaikan kasusnya. Dan juga kita lagi ke Sumba Timur, lagi-lagi kemarin Pak Victor Buntilu Leskodat mengucapkan kata monyet terhadap masyarakat di sana. Belum ada teguran dari kepolisian, sehingga harapan kami kepada Kapolda yang baru tidak memandang bulu siapa dia, tetapi menegur sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga dan juga kemarin juga di Lombok kasus bendungan di Nekeo itu ada ibu-ibu yang telanjang dada. Sebagai Polda yang baru juga harus memberikan perhatian penuh, pendekatan secara humanis, sehingga pembangunan strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada tendensi, tidak ada bentrokan antara Kapolda, antara Polri dan juga masyarakat adat. Itu harapan kami. Lalu yang berikut, polisi cyber yang menangani tentang akun media sosial. Kita lihat akhir-akhir ini banyak media sosial yang meresahkan. Kasus kemarin itu yang kita ikuti di media sosial, Astrid dan lain, banyak penyebar hoax yang masih berkeliaran. Sehingga itu harapan kami kepada Kapolda yang baru untuk menangani kasus itu secara bijak, sehingga tidak ada tidak ada penyebar hoax yang ada di Nusa Tenggara Timur, tidak ada pemecah belah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu harapan kami untuk Kapolda yang baru. Nama Antonius Uspopo sebagai apa? Presidium Gerakan Kemasyarakatan, biasa disebut Garmas. Nama Yohanes Fandi, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi, sekarang Ketua Termanat DMKR Cakung. Oke.